Ini nota pembelaan yang tadi diberikan kepada jaksa itu berfungsi supaya apabila jaksa mau melakukan tanggapan atas nota pembelaan tersebut, hal-hal yang poin-poin pokok yang ada di dalam nota pembelaan tadi itu jaksa bisa tanggapi dalam bentuk ini tanggapan jaksa atau replik. Ya, replik ini biasanya jaksa meminta waktu untuk dibuatnya replik secara tulisan. Namun adapun replik yang secara lisan, misalnya begini, setelah penasihat hukum terdakwa membacakan nota pembelaan atau pledoi, nanti hakim akan bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah mau ditanggapi atau bagaimana. Itu biasanya hakim menanyakan seperti itu. Nah, apabila terhadap pledoi tersebut kalau jaksa penuntut umum mau menanggapi, biasanya mereka diberikan kesempatan untuk menanggapi secara langsung maupun menanggapi secara tulisan atau replik namanya. Nah, itu majelis hakim atau ketua majelis hakim biasanya memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menanggapi. Nah, kalau jaksa menanggapi secara langsung, secara lisan berarti jaksa langsung menanggapi setelah pembacaan pledoi. Nah, biasanya mereka tetap pada tuntutan itu secara lisan. Tapi kalau secara tulisan biasanya diberi waktu untuk jaksa menyusun replik terhadap pledoi tersebut. Biasanya satu minggu. Yang berisi tanggapan balik terhadap pledoi yang diajukan oleh PH dari terdakwanya. Nah, setelah jaksa mengajukan replik, nah, kalau ada kesempatan, penasihat hukum terdakwa juga bisa mengajukan tanggapan balik atas replik tersebut, namanya duplik. Nah, ada replik, ada duplik, tapi tidak seharusnya juga yang diajukan duplik jika ada tanggapan balik dari PH-nya terdakwa. Dan itu merupakan suatu hak yang diberikan, jadi bisa diajukan, bisa juga tidak. Setelah itu apa nih, Kak? Nah, setelah semua proses persidangan mulai dari dakwaan sampai pledoi tadi setelah selesai, tahapan yang terakhir itu hakim memberikan putusan terhadap perkara pidana tersebut. Nah, putusan ini biasanya berkaitan langsung dengan hal-hal yang telah terlewat tadi, dari dakwaan, dari keterangan saksi, bukti, tuntutan, semua direkap ya, Kak? Ya, itu hakim memberikan putusan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Nah, selain itu hakim juga memberikan putusan itu berdasarkan keyakinan hakim juga. Keyakinan hakim juga. Pada intinya dia memberikan putusan itu, dia mempertimbangkan sesuatu yang terjadi dalam fakta persidangan seperti itu. Nah, mengenai putusan ini ada beberapa macam putusan. Nah, di dalam hukum pidana itu dikenal ada 3 putusan secara umum. Itu ada putusan bebas. Itu putusan bebas itu diatur dalam pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, putusan bebas ini apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Nah, selain putusan bebas, ada juga putusan lepas atau putusan pelepasan. Nah, putusan ini diatur di dalam pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, putusan ini apabila terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan yang dilakukan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi perbuatan itu masuk kepada ranah hukum lain, misalnya dia masuk kepada ranah hukum perdata, ranah hukum tata usaha negara atau yang lain-lain. Bukan merupakan ranah hukum pidana. Nah, yang berikut putusan pemidanaan. Itu putusan itu merupakan suatu putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa apabila terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. Biasanya pidana yang diberikan itu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, pidana denda, dan lain-lain. Sedangkan pidana tambahan itu seperti pencabutan suatu hak-hak tertentu misalnya. Oke, Kak Arya, berarti kurang lebih itu ya proses penyelesaian perkara litigasi di persidangan. Wah, sobat hukum, ternyata lumayan panjang rumit juga ya
mengenai penyelesaian perkara litigasi di persidangan, mulai dari dakwaan, kemudian eksepsi, ya lumayan sampai pada putusan yang terakhir ya Kak. Oke Kak, kira-kira berbicara mengenai putusan nih, apakah kira-kira berakhir sampai pada putusan saja atau ada upaya hukum lainnya nih Kak? Jadi setelah hakim membacakan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa pada saat sidang itu juga memberikan kesempatan kepada terdakwa Setelah membaca putusan? ya, memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk menanggapi putusan tersebut. Apabila terdakwa dia pikir-pikir terhadap putusan hakim tersebut, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk pikir-pikir apakah mau mengajukan upaya hukum atau tidak. Oke, kira-kira jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim kepada kedua belah pihak ini apa saja Kak? Berapa lama waktunya Kak? Nah, kalau untuk pikir-pikir itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa ini untuk mengajukan tanggapan atau jawaban dalam waktu 7 hari. 7 hari itu paling lama atau paling cepat sih Kak? Jangka waktunya 7 hari. 7 hari, Ya, 7 oke. hari. 7 hari untuk mengajukan upaya hukum. Apabila dalam jangka waktu 7 hari tersebut terdakwa tidak mengajukan upaya hukum sama sekali, berarti putusan itu merupakan putusan final atau inkrah. Oke Karian, kira-kira upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa ini ke tingkat mana Kak? Biasanya upaya hukum yang diajukan ini merupakan upaya hukum banding. Nah, yang berwenang untuk memeriksa perkara banding itu bukan merupakan suatu pengadilan negeri lagi. Bukan kewenangannya. Ya, bukan pengadilan kewenangan pengadilan negeri, tetapi merupakan kewenangan dari pengadilan tinggi. Jadi upaya hukum ini yang memeriksa perkara ini adalah pengadilan tinggi. Seperti itu. Namun begini, terhadap putusan tadi, apabila jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim, mereka juga bisa mengajukan upaya hukum banding. Banding, ya. oke, siap. Apabila mereka merasa pidana yang diberikan kepada terdakwa ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau tidak sesuai dengan fakta persidangan seperti itu. Berarti instansi yang berwenang untuk ke tahap banding ini bukan lagi di pengadilan negeri ya Kak? Bukan. Maksudnya begini, banding ini kita ajukan ke pengadilan tinggi untuk memeriksa perkara banding. Sesuatu hukum berarti kesimpulannya jika mau dilanjutkan kepada tahap banding bukan lagi kewenangan dari pengadilan negeri tetapi pengadilan tinggi. Siap. Jadi putusan di pengadilan negeri itu tidak semata-mata merupakan putusan akhir. Ada tahap selanjutnya apabila perkara tersebut ada upaya hukumnya yang diajukan oleh jaksa atau dari penasihat hukum terdakwa. Luar biasa Kak Karian sebagai praktisi hukum yang sangat luar biasa, sudah berkecimpung lumayan lama ya Kak? Belum sampai 1 tahun. Sudah lumayan ya, tetapi sudah memberikan banyak ilmu ya kepada sobat-sobat hukum. Oke, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan dan juga ilmu yang telah di-share kepada teman-teman. Oke sobat hukum, demikian post hukum kita pada kali ini. Jangan lupa sobat hukum untuk tetap mensupport channel YouTube kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. See you next video. Bye-bye.